Sesungguhnya mereka para kekasih Allah itu tidak takut dengan apapun. Itulah tidur mengajarkan bahwa kita tidak takut miskin, tidak takut apapun pada tidur. Itulah. Sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kesadaran pada kita pada saat tidur. Itulah kenapa pada saat tidur kamu bisa jalan-jalan yang disebut dengan mimpi. Mimpi itu bukan cerita, bukan hayal, tapi adalah realitas. Mimpi itu adalah kenyataan. Ya. Maka mimpi itu adalah merupakan sebenarnya terjadi. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita lewat mimpi. Sebenarnya dalam mimpi itu adalah betul-betul nyata. Tetapi pada saat kamu bangun ternyata itu hanya mimpi. Nah, sementara kehidupan dunia pun sebenarnya adalah tidak ada bedanya dengan tidur dan mimpi. Itu sebenarnya. Tetapi yang menjadikan manusia akhirnya timbul ketakutan tadi semua dan lain sebagainya adalah karena manusia tidak sadar. Nah, ini pada saat tidur dia tidak takut dengan apapun. Pistol di jidatnya sekalipun dia tidak akan lari. Dia pasrah karena memang seharusnya adalah wayang itu pasrah pada dalang, menyerah pada dalang. Dan itulah kenapa dalam sholat di perlambangan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah penyerahan diri untuk menyatakan akbarnya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka 3 fase tingkatan. Dari Baitul Muharram, Baitul Maqdis adalah Baitul Ma'mur. Itulah Allahu Akbar. Ya. Maka sesungguhnya adalah untuk menyatakan penyerahan diri kepada Allah. Dari awal kita harus berserah diri pada Allah. Bagaimana? Nah, disinilah sahabat pada pagi hari ini Abah akan membahas tentang siapa itu orang, siapa itu manusia, siapa itu jin, siapa itu setan, siapa itu iblis tadi semua. Kalau tidak, karena pada dasarnya orang ya dia, manusia ya dia. Kemudian juga insan ya dia, jin ya kita, setan ya kita, iblis ya kita. Maka disinilah tingkat kesadaran kita manusia adalah pada martabat itu, sahabat. Ya. Maka pada pagi hari ini adalah kita akan coba memahami. Ada orang, manusia itu pasti orang. Tapi orang belum tentu manusia. Dan ini Allah sudah menyampaikan. Selama kita orang, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu orang. Bedakan. Selama kita orang, tadi siapa orang itu yang disebut orang? Allah katakan, Allah menggunakan adalah seolah-olah adalah ditahqiq di situ dengan kata lakon di depannya. Maka mafhum kalimat ini adalah mudah difahami, tapi juga harus dipahami adalah mantuknya firman ini lempeng jelas, tapi mafhumnya juga harus dipahami. Nah, kenapa Allah mengatakan bahwa orang itu adalah tadi walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jin dan orang, bukan manusia di situ sebenarnya. Jin dan orang. Karena orang ya jin sesungguhnya, tapi bagaimana yang disebut manusia? Maka di penghujung perjalanan Al-Quran itu kul a'udzu birabbin nas, menjadi manusia. Siapa contoh manusia? Dalam Muhammad. Muhammad itulah manusia. Maka beliau sudah bi'abdihi, sudah menjadi hamba Allah. Yang sudah subhanalladzi asyra, yang sudah dijalankan. Bukan jalan dewe. Bukan jalan sendiri. Nah, kenapa kita manusia? Kenapa kita ini umat Muhammad, tetapi malah justru kita ini adalah keluar dari manusia. Nah itu. Kehilangan sifat kemanusiaan. Maka, dan demikian pula sahabat, kalau istilah Quran itu adalah, Quran ada istilah setan, ada istilah jin, ada istilah iblis, ada istilah ins, orang.
Ada juga istilah insan, ada Allah menyebutnya dia kita ini bashar, ya. Allah menyebut kita juga adalah nas. Qul a'udzu birabbin nas. Maka di penghujungnya perjalanan kita harusnya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah tidak punya daya dan upaya. Itu manusia. Selama orang dia merasa punya daya dan upaya. Itulah kenapa orang itu disandarkannya dengan jin. Disandarkan dengan setan pada nafsu amarah. Maka pada saat Allah ingin menciptakan kita, Allah bersumpah dengan 4 hal. Watin demi buah tin. Wazaitun demi buah zaitun. Waturisin dengan bukit turisin. Wahadal baladil amin. Maka sesungguhnya itu sedang bicara pada tubuh kita. Watin adalah tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Itulah kenapa jantung kita ini berwarna ungu seperti buah zaitun. Lonjong seperti ketupat. Nah itu. Wazaitun waturisin adalah kesadaran. Bukit tertinggi. Pada Musa disebut bukit Tursin. Pada Adam disebut Jabal Rahmah. Pada Nabi Nuh adalah bukit Judi. Kepada Ibrahim adalah padang lautan hamparan pasir. Kemudian kepada Muhammad adalah disebut dengan Jabal Nur, Jabal Sur. Artinya adalah kesadaran. Kesadaran yang tinggi, kesadaran yang tinggi, ya. Nah, disinilah sesungguhnya kenapa manusia tidak bahagia sekarang ini, karena belum jadi manusia, baru jadi orang. Sementara kita ini sering kita sadar nggak sadar, memang kita masih orang. Maka nggak ada kalau nanya itu, kamu orang mana? Bukan manusia mana? Nggak pernah. Tadi semua. Maka istilah orang mana? Orang sukses, orang kaya, orang pinter. Itu sebetulnya menunjukkan punya daya dan kekuatan. Masih orang itu Mas Budi. Jadi kita ini, maka kalau sudah manusia, kita akan tumbuh kesadaran bahwa kita tidak punya daya, punya upaya. Itulah manusia. Maka dikatakan manusia, kalau dalam bahasa Sunda, mana nusia? Mana kepunyaan kamu? Kamu itu nggak ada. Setelah kita jadi manusia, ya, walaupun itu adalah kiraca, tapi di Jawa Barat itu manusia. Mana yang punya sia, gitu. Mana yang punya kamu itu kalau sudah jadi manusia. Contoh manusia Nabi Muhammad, lapar biasa, dilempar batu berdarah. Tadi semua. Dan kemudian pada saat istri meninggal nangis. Itu manusia. Karena dia tidak punya daya dan kekuatan. Tadi semua. Bedakan. Adalah orang ingin kebal, ingin sakti, ingin terbang, ingin nurut. Itu masih orang. Makanya kenapa? Nggak pernah disebut manusia kaya, tapi orang kaya. Itu orang itu. Yang ingin kaya itu orang. Gitu kan tadi. Orang sakti. Tuh. Maka dia yang ingin sakti itu orang. Dan orang itu jin. Maka tidak sedikit. Maka orang dimasukin jin pakai kebal. Nah itu. Orang sakti. Orang pintar. Tadi semuanya. Itulah sahabat. Nah, termasuk di dalam Al-Quran. Kenapa malaikat itu protes pada saat orang diciptakan, bukan manusia. Dan Allah melihatnya di sisi manusia. Tapi jin dan iblis dan malaikat memandang pada orang. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, yang ingin diutus oleh Allah sebagai khalifah itu orang. Tadi karena kalau sebelum jadi orang malah akan melakukan kerusakan, Mas Budi. Tadi semua. Nah, inilah orang. Maka kenapa di dalam surat 212 Al-Baqarah ayat 12 dan surat 21 ayat 212 sama. Adalah sekelompok orang-orang kata Allah.
Yang mereka ingin berbuat kebaikan, sebenarnya mereka sedang melakukan kerusakan. Coba kamu cek nanti. Surat 2 ayat 12, surat 21 ayat 2. 2, 1, 2. Gitu. Wiro Sableng. Tadi semua. Itu orang-orang, nah itu Allah menyebutnya orang. Yang dalam bayangan dia ingin melakukan kebaikan. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka sedang melakukan kerusakan yang nyata. Nah disinilah juga termasuk sama malaikat itu protes. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, dikatakan di sini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kenapa hendak kau jadikan di bumi orang? Nah ini. Karena selama masih orang, sahabat, maka disinilah kenapa di ayat pertama yang disebut manusia modern itu disebut Adam. Jadi Adam itu bukan manusia, bukan orang pertama, tapi manusia pertama. Ingat itu. Adam, istilah Adam itu adalah sama. Adam, semua Rasul itulah manusia. Rasul itu manusia. Dan Adam adalah manusia pertama. Dalam ilmu genetika, Adam adalah secara fisik sudah dilengkapi oleh Allah. Beda dengan orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya itu volume otaknya 800 gram. Maka volume otak, termasuk DNA, kromosom, itu semakin sana itu makin kompleks. Kita berasal dari makhluk sel 1, pecah jadi sel 2, terus pecah. Sekarang manusia menjadi makhluk triliunan sel. Itulah yang disebut teori evolusi. Akan semakin manusia itu semakin ganteng, semakin ganteng, semakin ganteng, semakin ganteng. Maka Abah katakan, negara yang negaranya makmur, negara yang negaranya orangnya ganteng-ganteng, putih-putih, matanya biru, tadi semua. Mereka itu sedang di sorga sebenarnya. Dan semua negaranya aman, gitu kan, tadi semua sejahtera, negara paling bahagia. Nah itulah sebetulnya. Itu yang sudah jadi manusia. Sudah jadi manusia. Maka itulah kenapa kalau di luar negeri itu sahabat, nah ini bukan lagi sedang membanggakan luar negeri, tapi kenyataan karena Abah menyaksikan betapa mereka itu saling menghargai sesama manusia. Bahkan kalaupun naruh barang, kata Abah, digeletakin di atas motormu tidak akan hilang. Motormu ditaruh di luar pakai kunci sekalipun gak bakal hilang. Itulah karena sudah manusia. Waktu Abah di Belanda, karena di Amsterdam itu adalah laut itu didam, dan di atasnya menjadikan perumahan. Pagarnya dam, atasnya perumahan. Dan setiap rumah itu unik. Satu orang hanya satu tipe rumah. Sehingga rumah itu tidak akan ketukar. Karena satu komplek itu ngejajar itu dengan pagar, dengan ciri yang berbeda-beda masing-masing. Tapi yang ada punya kelebihannya. Mereka tidak punya kunci. Mereka pintunya kayak pintu koboi. Sampai saya tanya kepada yang punya tadi. Pada seorang pedagang yang menjual aksesoris ya di situ. Karena waktu itu istri saya, si Abah nelpon, WA, Pak beliin buat kulkas yang dari Belgia. Sementara Abah sudah di Belanda waktu itu. Saya tanya, Miss, do you have something accessories related to Belgium? Dia bilang, apakah punya jual? Dia bilang, no. In Europe, dia bilang everywhere, every country is only sell something is related to the country. Ya, so here, di sini kamu hanya you can only find the accessories related to Holland tadi semua ya. So how if I want to get is Belgium because my wife asked me. Bagaimana? Kata dia. Oh, okay, let's wait, dia bilang gitu. Akhirnya dia keluar tuh dari tokonya, Pak. Keluar dari tokonya. Tokonya itu. Dia pergi jauh sekali, ada 500 meter. Saya lihat, waduh. Begitu datang dia bawa 4. Ada yang tempelan kulkas itu.
Dan saya dalam hati udah saya niat bayar double karena kasihan dia ngambil jauh. Apa yang terjadi, Pak? Dia bilang, pas saya tanya, how much? No, free. Do you happy? Yeah, of course I'm happy because saya telah membuat I make my wife happy. No, as long you happy, I'm happy. Dan dia luar biasa, Pak. Itu orang yang sudah jadi manusia itu. Dia percaya sama kita. Coba di kita. Kamu aja belum tentu percaya punya toko. Di atas kamu ada box. Gitu Pak Budi. Itu duit euro numpuk itu. Dan saya sendiri di situ. Nungguin dia pergi 500 meter. Kalau mau saya ambil bisa itu. Artinya disitulah beda orang dan manusia. Maka inilah kita yang harus kita rubah. Kita ini merasa manusia rasa setan, dari manusia rasa jin, manusia rasa iblis kita ini. Padahal Tuhan kita sudah mengingatkan kita tentang itu. Tapi justru Abah merasakan itu kenapa? Di Norwegia, di Finlandia, tadi semua. Itulah apalagi di Finlandia, negara paling bahagia di dunia. Waduh, kamu akan merasakan benar-benar surga di situ, berhadapan dengan manusia. Kalau kamu nggak percaya, kamu pergi. Kamu bilang saja kalau mau makan di warung restoran itu, bilang I have no money. Tapi saya lapar. Pasti diberi makan yang terbaik. Benar, kalau kamu nggak percaya. Nah ini sinilah beda orang dan manusia. Lihat bagaimana mereka berhubungan tadi semua ya. Sahabat, dan itu apa yang di Belanda itu semua itu nggak ada dikunci. Saya tanya, Miss, saya perhatikan, saya bilang I look all the house here, tidak ada apa namanya, semuanya kayak pintu koboi gitu depannya itu di Amsterdam itu. Nah, kita kan, dia bilang human, kita kan manusia kata dia. Mana ada manusia akan ngambil barang saya. Wah itu kan keren itu. Itu keren. Wong di negara kita tercinta ngakunya ustadz bahkan kiai ini duit Al-Qurannya dikorupsi. Nah inilah kenyataan Mas Budi. Di kita duit korupsi. Kata nih Menteri Agama dibui. Karena orang yang belum jadi manusia. Walaupun jadi Menteri Agama tetap orang. Walaupun jadi ustadz, kiai, orang. Tadi semua. Bahkan ya Allah ya Karim, kata saya, ini udah kebalik-balik dunia ini. Yang nyebut-nyebut nama Allah, nyebut-nyebut nama Muhammad, tapi justru malah nggak kenal Allah dan Muhammad. Nggak merasakan jadi Muhammad. Tadi semua. Ini maaf ya sahabat, karena pagi ini pertanyaannya itu, maka kita harus bahas apa orang dan manusia. Kamu lihat Greenpeace tadi semua. Ya. Ya tadi jawaban si perempuan itu, kita ini orang, kita ini manusia. Dia bilang, we are human guys. Dia bilang, kita ini manusia. So nobody can want to enter my home. Even I live for 6 months, 1 year, nobody touch my home. Otherwise, atau kecuali tetangga saya, dia bilang mau nolong saya. Ada sesuatu, matiin lampu gitu. Dan kita lampu sudah otomatis, semua hidup mati. Waduh, di negaraku tercinta, gitu. Jangankan digeletak begitu, nggak dikunci pakai pintu yang sudah pakai digital, di depannya kasih lagi pintu besi, masih dibobol. Kamu mungkin nggak percaya, di luar negeri itu nggak ada yang namanya penipuan ATM, nyelapin kartu di ATM, gitu kan. Makanya di kita mah mesin ATM di bawah. Di sinilah sahabat. Maka kita jangan pernah selalu merasa bangga dengan itulah kita ini. Hanya ngaku-ngaku dalam beragama. Tapi sebenarnya tidak berakhlak. Tidak berbudi. Kebanyakan dari kita ini yang ngaku Islam. Maaf ya. Ini kenyataan. Disitulah kita harus bangkit. Kita harus rubah. Ya memang peradaban kita Mas Budi jauh. Orang tahun 17 saja di Inggris sudah ada Liverpool. Kita baru tahun 17 main bola. Mikirin merdeka aja susah. Gitu. Memang kita ketinggalan. Maka oleh karena itu,
Marilah kesadarannya ditingkatkan tadi semua. Kalau tidak, kita menjadi makhluk yang tertinggal di landasan. Nah, hari inilah maka Abah mengajak selalu meningkatkan kesadaran setiap waktu. Karena tentang kesadaran. Di Eropa itu Pak, nah, kita kalah dengan kesadaran Hindu. Orang Hindu kenapa pohon dibajuin? Saya pernah nanya kepada KDM dulu waktu saya main ke Purwakarta sama Wajejen. Saya bilang, Pak, itu pohon kenapa dibungkus? Gitu. Pak Asep, itu emang pohon, dia bilang gitu. Emang itu pohon, coba sadari. Dia itu nafas saya loh. Nah itu. Kalau setiap orang itu sadar Mas Budi, bahwa pohon ini bahkan seorang profesor di Jepang, setiap pohon yang diameter 70 cm, itu napas bagi 2 manusia. Artinya paru-paru kita itu. Napas itu terjadi, karena kalau tidak ada pohon, di Mars, Jupiter, Saturnus, nggak ada udara, nggak ada oksigen. Jadi inilah kesadaran. Bagaimana mungkin disebut manusia pada satu orang nebangin pohon seenaknya. Pohon ditebang, padahal jelas-jelas pohon itulah yang menghasilkan oksigen. Adanya oksigen di bumi ini datang dari pohon itu, dari daun yang ada di situ. Maka di situ yang disebut dengan kenapa mengajarkan baginda Nabi hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Ada vertikal, ada horizontal. Harusnya orang sholat Allahu Akbar itu harusnya menjaga alam, menjaga pohon, menjaga sungai. Karena sungai juga sadar nggak sadar mereka. Semua mata air itu ada di penghulu. Maka dulu di kampung-kampung kita, termasuk di Baduy, tidak boleh. Ada hutan larangan, ada hutan produksi, ada hutan yang tidak boleh disentuh. Nah ini udah kehilangan. Nih, hanya Kang KDM yang ngerti yang seperti itu. Sudah kehilangan. Karena kita ini udah bukan lagi manusia. Udah jadi orang. Orang yang belum jadi manusia. Makanya kata saya, maaf kalau ada kiai ngurung burung, itu masih orang itu. Itu kalau di luar negeri, ngantongin burung, dikurung, waduh bisa didatangin itu Pak. Makanya Pak Budi lihat, bayangkan, mereka tuh ada polisi khusus, polisi ternak. Dia akan memeriksa rumah-rumah yang pelihara anjing dan dia tidak dirawat. Itu ada petugas polisi khusus. Coba. Aduh ya Allah ya Karim. Inilah yang inilah Indonesia. Itu Indonesia tanah airku. Nah, inilah sahabat, mari kita rubah. Karena itulah surat Rum ayat 40. Nah hari ini kata Abah, karena perbuatan kita orang-orang yang belum jadi manusia, yang menebang hutan, menebang gunung, terjadilah banjir bandang di mana-mana. Datang dia kepadamu dalam rombongan tadi. Air datang rombongan nyerang balik. Tanah datang rombongan. Nah itulah. Mari wahai sahabatku, saudaraku, marilah kita jadi manusia. Pasti kamu bahagia kalau jadi manusia, bukan orang. Jangan jadi orang kaya. Kamu akan kaya. Kalau orang kaya, karena orang itu selalu ingin kaya, itu orang. Yang ingin kaya, orang. Ingin masyhur, orang. Ingin terkenal, orang. Yang marah dihina, orang. Yang tersinggungan, orang. Manusia itu nggak tersinggung. Karena dia sudah ngerti. Makanya kenapa Nabi Muhammad dikasih tai onta oleh pendeta Nasrani? Nggak marah. Itu manusia. Tuh. Inilah kadang-kadang kebalik-balik. Bahkan yang sholatnya juga orang. Maka Allah menyebutkan kalau orang itu mabok. Maka kenapa Allah marah? Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu masih mabuk. Sebetulnya bisa diartikan. Jangan kamu sholat kalau kamu masih orang. Pasti sholatmu itu tujuannya juga udah salah. Dan tadi, maka disitu kan ada orang sholat kata Nabi tapi nggak sholat. Tapi ada orang tidak sholat tapi sholat. Nah itu contoh mereka. Sholat yang sebenarnya sholat pada saat sadar bahwa pohon adalah napas kamu. Pohon itu. Kamu nggak bisa bernapas.
kalau nggak ada udara itu. Dan itu Allah sudah buktikan pada kita. Lihat astronot yang pergi ke bulan. Kenapa harus dilengkapi bawa tabung oksigen? Karena nggak ada pohon, nggak ada oksigen. Berarti kalau begitu, kamu harusnya peluk pohon itu tiap hari. Sayang, terima kasih. Dia tuh sebetulnya nggak ngambil manfaat dari kita. Bahkan kita tega. Dia daunnya kering aja nggak disiram. Dan dia tidak protes. Itulah hebatnya tumbuhan itu. Dia hanya kerja. Bagaimana pohon pisang dia tumbuh, tidak pernah protes. Ya, mau dikasih disiram, ya silakan. Yang enggak, ya aku mati saja. Dan dia pun nggak protes, nggak ngeluh. Nah, yang ngeluh itulah orang. Yang suka ngeluh itu orang. Pahami. Dan selama kamu ngeluh, sama saja kamu mengaduk-ngaduk air keruh. Padahal seharusnya pada saat kamu dapat ujian, dapat masalah, bukan terus diomongin, didiamkan. Biarkan air keruh itu diam, supaya dia namper, nanti bening. Kau akan menemukan hikmah. Di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan. Kamu akan mengerti tadi, ya. Di sebalik kesulitan itu ada kemudahan, ya. Nah, inilah yang harus dipahami, ya. Maka Abah pernah melakukan oret-oret tentang fa inna ma'al usri usra tadi semua. Kenapa? Fa-nya adalah merupakan harfu istinafin tadi semua adalah. Kemudian innanya harfu taukidin. Di sini adalah ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakirah. Ini sebetulnya juga sudah, kalau orang tidak akan mengerti, kalau manusia mengerti. Maka kebanyakan manusia pada saat ada masalah seperti air keruh, diaduk-aduk dia. Ya. Makanya ma'al usri itu adalah mudhof ilaih. Di situ disebutkan. Yusran, ada istim ina muakhar, di sini adalah, maka usri itu kesulitan. Yusran itu kemudahan. Tapi manusia nggak mengerti. Makanya marilah hidup sadar, tenang. Tenang. Air tenang. Air jernih. Akan nampaklah. Terlihat dekat. Kamu lihat sumurmu yang jernih. Kelihatan sampai bawah. Batunya nampak. Disitulah sebetulnya. Bagaimana untuk memahami Tuhan dengan jernih. Tadi semua. Ayo, rubah dari orang jadi manusia. Dan manusia itu tidak mengeluh. Manusia itu adalah menerima. Manusia itu adalah sadar. Syukur, terima kasih. Ya. Tadi semua. Jadi kalau kamu sekarang ini masih marah-marah, pasti orang itu. Kalau cita-cita kamu jadi ingin kaya, pasti orang. Makanya ada orang kaya, nggak ada manusia kaya ya sebutnya ya. Pasti orang kaya. Orang kaya, orang pinter, orang sukses. Nah, itu, ya. Ya. Bukan jelek, sukses, kaya. Tapi selama menjadi orang, kekayaan itu jadi salah badan korun, Mas Budi. Selama kamu orang, ilmu agama kamu itu akan merusak seperti Barsiso. Masalahnya di situ bagaimana kita jadi manusia dan apa keliling Eropa. Tadi, kenapa di Eropa itu Greenpeace menolongin seekor anjing? Kita pasti, wah anjing ngapain tuh. Dan ternyata kisah-kisah dulu itu selalu terulang, sahabat. Ya, kisah misalnya adalah bagaimana Namrud dibunuh seekor nyamuk yang sayapnya putus. Sekarang kalian menyaksikan bagaimana kadang-kadang jenderal hancur gara-gara kopral. Sebenarnya sekarang ini Allah sedang dohir-dohirkan perkara-perkara yang sama. Sama kisah Greenpeace, 12 orang Greenpeace menolongi seekor anjing pada saat tiba-tiba danau itu membeku. Kemudian si anjing itu jalan di atas es, tahu-tahu airnya sudah mulai mencair, terjebaklah dia di es itu. 12 orang manusia berjibaku untuk menolongi anjing itu sampai meninggal 12. Hanya menolongkan karena kalau manusia sudah tidak memandang itu anjing.
Itulah karena selalu manusia itu melihat yang di sebaliknya, yang menciptakannya. Tadi semua menyayangi semua makhluk itu. Maka tadi kata apa? Kalau kalian masih menyimpan burung, menggantungkan burung di rumah kalian, nah itu kamu masih orang. Karena kamu masih menganggap burung itu burung. Coba kalau kamu pandang, burung itu kamu yang lain, pohon itu kamu yang lain. Nah, cuma kebanyakan dari kita karena masih orang, kita pun nggak menyayangi diri sendiri. Buktinya tidak menyayangi diri sendiri, tidak menyadari siapa dirimu itu, tidak mengenali dirimu sendiri itu. Sehingga tadi, pada saat ada masalah malah makin panik. Teriak sana, teriak sini, teriak sana, teriak sini. Akhirnya, masalahmu tidak hilang. Kenapa? Harus kamu ucek terus tuh. Air keruh kamu kucek terus. Ya tidak akan beres urusan. Biarkan, tenangkan. Itulah Imam Ghazali menyarankan kalau kamu punya masalah biarkan 3 hari, 7 hari. Jangan kamu keluhkan pada manusia. Diam, karena dia nanti akan bening sendiri. Karena di balik kesulitan itu ada 2 kemudahan. Kalau kamu ngerti, ya. Sahabat, mari kita song-song kita menjadi manusia. Nah itulah kenapa di dalam Al-Quran ini malaikat protes. Kata mereka, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka akan orang-orang itu, orang disebutnya di sini ayat ini. Orang itu akan membuat kerusakan. Orang. Tadi semua. Karena orang itu merusaki, mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain kalau orang. Ya. Makanya Nabi mengajarkan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi dan Rasul menyalahkan Allah. Orang nggak ada. Yang disalahkan diri sendiri. Karena mereka tahu semua persoalan itu bukan dari luar, tapi dari dirimu. Kaulah yang memancing kesalahan itu. Kaulah yang menarik masalah itu. Maka pahamilah tentang itu. Maka di sini dijelaskan tentang kenapa engkau jadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak. Ya memang. Maka tadi walaqad dara'na li jahannama katsiran. Mantuk dan mafhum kalimat itu menggunakan adalah litahqiq di situ. Allah memastikan selama kamu orang maka kamu tidak akan bahagia walaupun kamu sholat, walaupun kamu puasa. Karena firman itu menjelaskan adalah bukan kepada manusia yang tidak sholat, puasa, haji. Mereka rajin. Tapi masih orang. Rajin dia lagi. Yang mencari surga itu orang. Yang takut neraka itu orang. Tadi yang ibadah cari pahala itu orang. Tapi kalau udah manusia yang dilihatnya Allah. Bukan makhluknya. Disinilah bedanya. Sahabat. Maka kenapa di penghujung perjalanan kita ini qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tuh kamu jadi raja manusia. Bukan raja orang. Apalagi maka tadi kenapa monyet itu disebut orang utan? Nggak ada manusia utan. Maka disebut orang. Karena memang masih identik. Artinya geraknya tubuhnya saja yang bergerak. Maka sholat jalan, maksiat jalan. Tadi. Belajar agama jalan, menghina orang jalan. Karena masih memandang bahwa yang lain itu bukan dirinya. Bahkan kepada pohon yang dia nyata-nyata memberikan napas pada dia. Memberikan oksigen. Karena oksigen itu adalah dari CO2 yang dikeluarkan. Dari karbon monoksida. Dari pembuangan knalpot. Diolah oleh tumbuhan ini dengan H2O. Dengan cahaya matahari. Dengan cahaya. Menjadilah oksigen O2. Maka simbiosis mutualisme. Kita udah menerima oksigen. Menerima buahnya. Tapi kita nggak peduli kadang-kadang. Mupuk aja nggak mau. Mupuk aja nggak mau. Dan lihat mereka itu. Allah mengajarkan kepada kita pohon yang kita tanam. Mau apa ke, mau jambu ke, mau mangga ke, mau apa. Dia terus tanpa ngeluh. Kalau nggak dikasih air mati dia. Ya sia mati aja dia. Nggak protes. Kering, kerontang. Karena dia nggak ada yang mupuk. Ya dia nggak pernah lari. Diam aja di situ seadanya. Nah itulah ciri manusia. Tapi dia kemudian berbuah. Dan tak ada satupun pohon pisang yang makan buahnya sendiri.
Mas Budi pernah lihat pisang begitu mau dipanen udah nggak ada 3 biji, kemana? Kata pohon pisang, gua makan 3. Nggak ada. Hanya bekerja, berbuat, mangga. Walaupun dia dipedulikan enggak oleh manusia, dia tetap berbuah karena kodratnya. Maka mereka lebih manusia daripada orang. Berbuah. Itulah kenapa khairun nas anfahum linnas. Manfaat. Setiap makhluk ini. Tapi manusia, ada orang yang ngasih baju aja mikir, musyrik, kafir. Itulah. Orang-orang yang ini orang yang dengkulnya tadi otaknya itu didengkul tadi. Hanya jenggot dipanjangin, jidat diitemin. Maaf. Inilah orang Islam sekarang ini sudah di Afganistankan. Allahu Akbar. Tadi semua. Akhirnya udah miskin, sombong lagi, nggak sadar jadi jin, nggak sadar jadi setan. Karena setan itu, jin itu ya kita. Maka jin itu adalah pikiran kita. Pada saat kita merasa picik tadi memandang orang seperti itu, itulah jin sebenarnya. Ya jin itu ya kita juga. Maka iblis ya jin itu. Jadi jin, produksi lain dari jin setan, produksi lain dari jin iblis. Kapan jadi jin? Pada saat kita manusia pikiran. Surganya buat akalnya, pikirannya. Hadis semua. Tapi pada saat kita adalah, maka orang jin itu walaupun jenius pikiran itu, tapi dia picik. Maka tidak boleh jin itu menyetir sendiri. Karena jin itu harusnya dijadikan kendaraan saja oleh kita. Seperti motor, mobil, pesawat harus ada pilotnya. Pilotnya harus kita. Mana? Kolbu. Di sini. Maka manusia itu tergantung di dadanya. Maka inilah yang harus dipahami. Begitu jin itu yang picik itu dorong untuk perasaan maksiat pada tubuh kita. Itu kita disebut setan. Jadi pada saat pikiran kita ini adalah picik tadi semua. Kayak tadi. Karena memandang surga, neraka, sirot, barjanya. Picik sebelah mata. Tadi. Dajjal hanya satu mata melihatnya. Maka akhirnya picik. Itulah jin. Yang disebut jin itu picik itu. Tapi pada saat berbuat dorongan untuk maksiat. Misalnya mengkafirkan orang. Dia nggak sadar jadi setan. Tapi muncul lagi pada saat dari jin sudah berubah jadi setan. Maka kita juga. Kita kan berubah jadi iblis. Pada saat belajar agama, aku paling benar. Makanya tadi orang yang merasa paling benar, itulah paling salah. Nah, Abah yang sampaikan ini. Maka tadi kata Abah, kalau orang belum al-mutu qabla tamutu, beribadah salah. Gak beribadah salah. Tadi semua. Dakwah salah. Gak dakwah salah. Harusnya kita sudah memastikan diri kita. Tadi, makanya tadi buat teman-teman belajar marifat, bagaimana marifat yang tinggi. Marifat yang tinggi itu tadi setelah kamu sudah bukan mempelajari ilmu marifat. Justru tadi bagaimana merasakan kehadiran Tuhan sampai sendiri kamu lupa marifat. Jadi orang merasa marifat pasti belum marifat. Orang merasa sudah sampai pasti belum sampai karena orang sampai lupa. Dia udah hilang dirinya, lebur tadi semua. Maka orang sudah marifat itu tidak akan merasa marifat, maka tidak merasa hidup, tidak merasa bergerak. Tadi lebur pada fiilnya, lebur pada asmanya, pada semua asma. Maka dia akan sayang pohon, sayang rumput. Maka para aulia Allah tuh nyabut rumput aja nangis. Setiap ada yang hidup nangis dia, karena kamu aku yang lain. Nah ini sekarang malah kita kiai di rumahnya ngegantung burung-burung. Malah ngajak santrinya, ayo kita sangkalin, kita ngeracun sungai. Sungai diracun. Allahu Akbar. Pohon ditebang. Nah itulah surat Ar-Rum ayat 41 itu doharul fasada fil bari wal bahri itu. Doharul fasadu fil bari. Mari kita ini telah membuat kerusakan. Karena kita jadi orang belum jadi manusia.
Manusia itu pasti orang, tapi orang belum tentu jadi manusia. Dan Allah sudah mengatakan, selama kamu orang, walaqad darana li jahannam katsiran. Mayoritas katsiran minal jahannam. Kalau orang dari semua. Kasir, kaya salah kali orang itu. Kaya jadi sholawah dan korun. Kalau jadi pejabat, kalau orang itu jadi fir'aun. Kalau dia jadi kiai, jadi sisa. Kalau masih orang. Coba jadi manusia. Baginda Nabi contohnya manusia. Tadi semua. Tidak perlu sakti, tidak perlu kebal, tidak perlu napak sancang, tidak perlu sepi angin, tidak perlu nurus bumi. Karena manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Sahabat. Ya. Disinilah kita harus menyadari itu semua. Ya. Jadi ya kalau begitu, orang ya kita, manusia ya kita, jin ya kita, setan ya kita, iblis ya. Itu yang bahaya pada saat aku lebih baik. Itulah yang menjadikan bahaya. Istilah ana khairun minhu, aku lebih baik dari kamu. Karena ada perasaan, kalau kita belum la haula wala quwata, akan selalu muncul perasaan aku lebih benar. Aku lebih baik. Aku lebih lurus. Maka ada sekarang ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok. Itu. Orang yang merasa lebih baik itu berarti dia belum kenal kepada kebaikan itu sendiri. Kalau orang sudah jadi manusia, semuanya baik. Karena dia sudah melihat dalang pada kebaikan dan sudah melihat dalang pada keburukan. Itu manusia. Maka Nabi tidak benci pada Yahudi. Malah disuapi. Utbah bin Maktum itu orang Yahudi buta. Nasrani. Tadi sampai ada kurma ajwa itu gara-gara tadi. Walaupun Nasrani itu dengan kebencian, Nabi membalasnya dengan cinta. Maka itulah kenapa manusia yang sudah jadi manusia itu pasti menyayangi orang yang menyakitimu. Maka Abah dulu, siapa orang yang paling hebat menghina Abah saya itu, lebaran saya kasih 500.000 dan sarung BHS. Ayo, kamu buat saya, hina saya sehina-hinanya. Injak saya seinjak-injaknya. Maka tadi malam saya kan cerita tuh, saya ke depan jemaah. Abah itu ingin ke jemaah setiap habis pengajian tuh. Karena ngomong kayak gini Mas Budi, kita selalu merasa paling benar. Mungkin orang menuduh Abah, orang merasa paling benar. Tidak. Malah Abah itu kalau minta ke jemaah habis ceramah itu, Abah sampai pernah nangis ke jemaah. Tolong, kalau kamu mau belajar ilmu dari Abah, kamu harus rela menginjak kepala Abah, pulang salam. Jangan salaman nyium tangan saya. Injaklah kepala saya satu-satu keliling. Demi Allah saya ridho. Karena untuk membunuh perasaan saya udah nasihati kamu. Takut ada diri saya merasa lebih benar, lebih baik dari kamu. Makanya itu jamaah bingung. Saya bilang tadi, kalau kamu ingin sama-sama selamat di dunia akhirat, coba kamu juga selamatkan gurumu ini. Maka dari situ saya nggak mau lagi istilah guru. Karena murid-murid saya tidak mau nginjak kepala saya. Nah inilah disinilah persoalan. Sampai itu berkali-kali saya minta memohon pada mereka. Jadi bukan musafahah kata saya. Saya tiduran, kamu lewat injak satu-satu kepala saya. Biar saya sadar bahwa saya ini hina. Biar sadar saya ini fakir. Supaya sadar saya ini mati. Cirinya apakah saya marah? Berarti saya masih orang. Inilah yang sebenarnya kebalik-balik hari ini. Kok orang malah makin jubahnya makin digedein. Udang-udangnya makin digedein. Merasa masuk. Nah inilah ya Allah ya Karim. Dan herannya itu manusia terjebak dengan casing sekarang itu. Dengan packaging. Akhirnya produk-produk yang diiklankan di TV itu yang memperbagus packagingnya. Mengandung anu. Orang Indonesia senang ditipu. Itu. Maka muncullah sekarang perempuan pun atasnya ditutup. Atasnya ditutup, bawahnya nggak ditutup. Ayolah, sahabat. Maka bagi Abah, jilbab itu bukan di rambutmu, tapi di hatimu.
Semua. Kalau orang sudah sadar, ya. Allahu Akbar. Ini sahabat yang harusnya mari kita rubah paradigmanya. Nah inilah kenapa di surat pertama tentang pada saat Allah rencana menjadikan khalifah, iblis dan malaikat itu protes. Karena yang namanya orang pasti buat kerusakan. Benar. Ya, hari ini pun masih melakukan kerusakan. Kerusakan dunia ini disebabkan karena orang. Karena ingin kaya tebang hutan. Karena orang kaya. Orang utan. Jadi kalau begitu manusia itu marah disebut turunan monyet. Tapi nggak sadar dia masih monyet. Gitu. Orang utan. Makanya banyak, kemana cari orang pinter tuh. Bukan cari manusia pinter. Karena nggak ada istilah manusia pinter. Kalau sudah manusia, nggak ada bahasa pinter. Mana ada dia pinter manusia itu. Manusia itu la haula wala quwata. Mana ada orang kaya. Maka kata saya ucapan Jack Ma itu kata saya itu lebih kiai dari kiai. I cannot exist without him. Saya nggak ada kalau nggak ada dia. Nggak ada Tuhan. I cannot alive without him. Hidup saya hidup Tuhan. Ada saya ada Tuhan. Itu ucapan dasar kalau buat Abah. Tapi karena kamu nggak kelihatannya sholat, itu on-nya. Tapi sholat nggak sholat. Itu semua. I cannot be rich without him. Saya tidak kaya kalau bukan kayanya dia. Jadi Jack Ma itu sadar. Dia ada diadakan. Hidup diberi hidup. Kaya diberi kaya. Maka pantas Tuhan percaya. Hampir 1 juta manusia digaji oleh dia. Itu kan dahsyat itu. Sama saja seperti Bohlam ini. Pada saat kamu 5 watt. PLN gak percaya kamu dulu. Kalau dikasih lebih 20 watt. Pasti putus. Nah, Jack Ma dipercaya Tuhan sampai menggaji hampir 1 juta orang. 800.000 berapa karyawannya seluruh dunia itu. Semua. Coba. Kita ngasih makan 1 orang aja, pembantu kita udah salah-salah. Nah, inilah. Islamnya mana? Kita ini hanya punya judul tapi tidak punya adab. Padahal Nabi kita itu sudah mencontohkan luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi uswah hasanah itu tidak pernah diambil. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat tentang. Kenapa tadi. Walaqad darona li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun. Nah di sini penyebabnya. Kenapa? Di sini Mas Budi. Jin pikiran. Tapi pikiran jangan dibiarkan. Karena supirnya harusnya jiwa. Ada dada. Di sinilah Ka'bahnya. Berarti kalau Ka'bahnya yang ada adalah jin, pikiran itu, maka pengendalinya ini, maka tentu motor jalan sendiri. Mobil nggak ada supir. Maka di sinilah manusia sekarang nabrak-nabrak. Tubuhnya nabrak-nabrak. Walaupun dia baca tajwid, tubuhnya tidak pernah jadi tajwid. Walaupun dia ahli qiraat, tetap tidak indah hubungan dia dengan makhluk lain. Dengan dia, dengan pohon, dia dengan orang, dia dengan anjing, dia dengan... Semua dianggap semua itu adalah bukan dirinya. Walaupun dia tidak sadar. Sebetulnya ada hubungan. Satu udara, satu napas. Mereka saling simbiosis mutualisme. Bahkan sebetulnya kita manusia yang banyak memanfaatkan mereka daripada mereka memanfaatkan manusia. Mereka justru hanya berkhidmat pada manusia. Yang masih wujud orang. Dari semua. Ya itulah sahabat. Jadi kalau kalian ingin tahu apakah kamu sudah jadi manusia, apakah kamu pada saat dihina marah, itu pasti orang. Nah, kalau kamu cita-citanya hanya ingin jadi orang kaya, pasti orang. Makanya orang kaya. Tadi semua. Itu udah pasti kalau orang kaya nggak ada bedanya dengan orang utan. Tadi semua. Ya. Kesadaran. Maka tadi kata Allah, ulaika kal an'am. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Kata Allah. Balhum adol. Mereka itu binatang. Tapi dia tidak sadar binatang. Nah inilah yang disebut orang. Itu adalah kenapa kaitkan dengan orang utan. Nah kita harusnya sebagai Bani Adam. Kita ini udah tadi. Patalako Adam tuh. Ditalkinkan. Ditanamkan pada Adam. Asma. Adalah kalimat itu. Nah itulah. Kalau kita jadi manusia. Apa yang ditanamkan pada Adam? Talkinkan la ilaha illallah.
menafikan aku bukan jasad. Karena selama kamu jadi makhluk jasad, kamu adalah orang. Semua. Disitulah ada ego. Tadi semua. Ada ego diri, pengakuan pada diri. Itulah orang. Tadi semuanya. Dan sekarang ini udah pantas kata Allah wala qadarun kasiron. Abah sudah menyaksikan di kalangan kiai, kalangan usaha, kalangan awam, kalangan apa? Kalangan pemerintah. Sama udah orang-orang. Makanya lihat. Udah saling bancakan saja. Makanan biji gratis kayak bancakan. Apapun bancakan. Bancakan dari semua. Ya Allah ya Karim. Nah disinilah pada saat pertama pun sebetulnya malaikat itu yang diprotes orang. Tapi kata Allah adalah inni a'lamu ma la ta'lamu. Karena aku masih percaya kata Allah. Di antara orang-orang itu ada yang bisa menjadi manusia. Tapi tadi kan Abah sudah jelaskan kalau nggak disembelih di surat Al-Baqarah. Nah ini si tubuh ini, si orang ini. Tadi si sapi betina ini. Maka Allah nyuruh sembelihlah, sembelihlah, bunuhlah, keluarlah dari kampungmu. Tuh, muncullah kisah-kisah Nabi dan Rasul di bulan Muharram itu. Karena kalau tidak kamu di Muharram, tidak akan sopar. Sopar itu dari sifir, kosong. Asalnya kosong, balikan kosong. Karena kalau tidak kosong, kamu orang. Jadi yang disebut manusia itu kosong. Maka kalau udah jadi manusia nggak sakit dihina. Nggak marah dipitnah. Nggak marah dijelekan. Karena dia sudah jadi manusia. Dan dijamin manusia itu tidak akan berani memelihara burung. Mengurung burung. Dan pasti kalaupun dia punya ikan, dia terus mikirkan kasih makan. Karena dia adalah aku, kamu adalah aku yang lain. Jadi memberi makannya itu bukan pamrih. Tetapi adalah aku menyayangimu. Makanya Abah piara ikan tapi nggak pernah jarang makan ikannya. Katega Mas Budi. Padahal hak dimakan, tapi nggak tega. Dulu saya pernah piara ayam, udah saya bilang nggak usah. Pada saat disembelih udah nggak berani, makanya istri saya suka ngebohongin saya. Ini ayam dari mana? Kalau udah ayam piaraan saya, udah nggak mau. Tadi semua. Inilah sahabat, itu akan peka sendiri kita. Tadi semua. Ya. Maka kalau udah jadi manusia nggak bakal mencuri milik orang lain. Tidak pernah akan mengambil hak orang lain. Tidak akan. Karena manusia. Karena kamu adalah aku yang... Dia sudah menggunakan tajwid dalam hidupnya. Menggunakan qiraat. Indah hidupnya itu. Dengan pohon, dengan tumbuhan, dengan alam, dengan sungai tadi. Makanya Abah di sini bikin program penghijauan. Karena gara-gara Abah bikin program penghijauan di Sukabumi, akhirnya dorong-dorong jadi nyalonin bupati. Tapi nggak apa-apa, walaupun kalah adalah pengalaman. Tapi disitulah bahwa ternyata Abah didukung oleh orang-orang bukan manusia, gitu kan. Jadi cukup buat sekolah bahwa ternyata mereka yang ingin dorong saya jadi bupati itu karena mereka ingin saya jadi bupati, habis itu mereka saya jadikan ATM gitu. Ternyata selama ini saya didukung oleh orang. Nah itu tadi bukan manusia kan gitu tadi semua. Nah inilah pahami sahabat, dalam Al-Quran itu istilah orang, istilah manusia, maka Tuhan menyebutkan insan, basarun, itu beda-beda. Walaupun sama-sama kayu, ada kayu jadi asbak kayu. Ya tiap hari ketemu dengan sampah. Tapi kayu yang sudah furniture, itu mewah di situ. Kayu sama. Jadi jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Maka kalau sudah manusia, walaupun kayu jadi asbak kayu, kayu jadi meja kayu, kayu jadi pelapon kayu, kayu jadi gerobak kayu, dia akan selalu melihat kayunya. Bukan pada bentuk dan rupa. Tapi kalau orang akan selalu tertipu dengan bentuk dan saya hormat ini. Padahal itu, karena general, hormat. Berarti dia itu memandang bentuk dan rupa, jabatan, kedudukan, posisi. Tadi semua. Maka itulah karena saya dianggap sebagai ustadz, maka saya selalu ingin jemaah saya menginjak kepala saya. Kalau dulu saya 10 tahun yang lalu program tadi Pak Mas Budi, kadang-kadang saya live di Facebook, ada orang menghina saya bilang tolong catat alamatnya. Saya bikin sayembara, kamu yang paling hebat menghina saya kasih 500.000 waktu itu, dan
sarung BHS. Sampai akhirnya dia yang suka nyerang saya itu nggak pernah lagi. Nah saya bilang ternyata dengan kasih sayang sadar dia. Nggak usah dilawan ya. Nah itu tadi kalau kamu ngelawan orang-orang gitu kamu masih orang sama. Tadi coba lihat. Merpati pada saat terbang bareng dikasih aja jagung berantem tuh. Kucing bareng aja terus. Kalau kasih aja ikan uang. Semua. Inilah cirinya binatang. Kita ini belum orang. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Bahkan kita lebih rendah dari binatang itu. Maka hari ini Abah menyaksikan kita ini udah terjerumus bahkan ke lembah keniscayaan turun dari binatang. Kasus-kasus pondok pesantren se-Indonesia. Ribuan kasus. Kasus MBG. Kasus ini. Itulah orang-orang yang tidak pernah jadi manusia. Yang jadi pejabat publik. Yang jadi ustadznya juga sama. Ini yang harus, makanya pantas kata Abah sekarang ini gerbang portalnya harus udah dibuka. Karena betul-betul sebagai surat Al-An'am 133 bahwa manusia ini kata Tuhan, aku akan ganti dengan makhluk yang lebih baik. Maka inilah sudah terjadi dari mulai Juli kemarin. Bagaimana konsekuensi akan timbul banyak musibah. Kenapa? Tanpa musibah tidak ada kematian. Harus ada wasilah untuk melepaskan casing. SIM card ini dicabut dulu. Casingnya dibuang. Karena manusia itu jadi manusia casing. Yang tidak menggunakan tajwid dalam kehidupan. Yang tidak berkiroat dalam kehidupan dengan ini. Yang tidak memandang alam ini ayat-ayat Allah. Dan dirinya juga ada firman. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itulah yang disebutkan ulaika kal an'am. Mereka binatang. Ini yang diprotes oleh para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka akan membuat kerusakan. Dan nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan hari ini. Air marah. Tsunami. Karena pada dasarnya semua ini ada al-alamu miratu al-haq. Maka api ini hakikatnya adalah narun. Maka kenapa kita harus sholat? Akimi sholat lidzikri itu. Akim itu karena sifat api berdiri. Adapun saum adalah angin. Makanya as-saum adalah zunat. Saum itu dinding. Saum itu penghalang. Sementara air adalah walma tohur. Sementara air itu suci. Mensucikan, jakat. Maka dari alif yang pertama datang perintah sholat. Lam awal datang perintah saum. Lam akhir datang perintah zakat. Hu datang perintah haji. Itulah alif lam lam ha. Tapi yang harus melaksanakan adalah manusia, bukan orang. Muhammad. Mim ha mim dal. Tadi semua. Kalau tidak demikian maka ibadahmu wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sia yang ada. Nah inilah sahabat. Maka ternyata kita ini masih jin. Ternyata kita ini masih setan. Ternyata kita ini masih di nafsul amaroh di bawah. Penyembah api. Penyembah marah. Amaroh. Karena kita ya jin, kita ya setan, kita ya. Apalagi sekarang muncul orang-orang yang merasa lebih baik. Tapi gak sadar. Ana khairun minhu. Itulah. Pasti orang itu adalah selalu merasa lebih baik. Merasa lebih benar. Maka disinilah konsep ketuhanan sudah ditinggalkan dari semuanya. Sahabat. Maka kalau ingin bahagia, ayo jadi manusia. Dan Allah sudah mengatakan, selama kamu jadi orang, maka tadi, nggak salah malaikat protes. Karena memang nyata apa yang terjadi. Mereka bertumpah darah, kata tadi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan mereka menumpahkan darah, wa yasfikud dima, mereka menumpahkan darah. Ya hari ini. Bahkan anak membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Memutilasi kekasihnya. Coba. Kamu tonton setiap hari. Inilah sebetulnya. Yang telah kalian pancing alam ini marah. Nah, semua. Ya. Warga Bandung. Warga manapun. Siap-siap. Tadi semua tadi. Kalau terjadi gempa adalah lempeng Lembang itu. Dampaknya adalah Jatiluhur.
Jatiluhur itu 2 miliar kubik. Maka air yang akan datang Purwakarta, Bekasi, Jakarta, itu adalah, jangan anggap sepele dengan hal itu. Marilah tobat. Barangkali dengan tobat akan merubah takdir Allah.